Halo, perkenalkan saya Indra dengan NIM 2201020002. Di sini saya akan membuat konfigurasi dasar switch. Aplikasi yang saya butuhkan yaitu Kisco Packet Tracer. Kita buka aplikasinya. Ya, sudah terbuka. Untuk membuat konfigurasi dasar switch ini, perangkat yang dibutuhkan yaitu berupa end device berupa dua laptop. Ya, dengan network device-nya yaitu Kisco Catalyst 2960 switch dan Kisco 2811 router. Untuk koneksinya, saya membutuhkan kabel konsol, copper strike through, dan copper crossover. Setelah itu, melakukan konfigurasi switch dari lokal laptop yang terhubung melalui kabel konsol. Klik laptop, pilih desktop, dan masuk ke terminal. Klik OK. Lalu klik Enter, dan ketikkan Enable. Dan untuk masuk ke konfigurannya yaitu Configure Terminal. Global Configuration Mode ditandai dengan config pagar. Lalu kita akan buat hostname-nya, yaitu dengan hostname spasi nama. Hostname ini sebagai identitas router di lokal. Lalu selanjutnya, ketikkan banner MOTD spasi pagar. Banner MOTD ini digunakan untuk menambahkan MOTD atau Message of the Day sebagai banner. Pesan tersebut nantinya akan tampil pada antarmuka pengguna yang mengakses antarmuka router. Lalu ketikkan Enable Secret Kisco. Password ini digunakan saat berpindah dari user mode ke privilege mode. Dilakukan dengan cara Enable Secret spasi passwordnya, di mana dalam praktikum ini Kisco adalah passwordnya. Lalu Service Password Encryption. Konfigurasi password encryption pada switch menggunakan perintah konfigurasi global. Lalu konfigurasi password pada akses line konsol dengan menggunakan perintah line console 0 karena hanya ada satu port konsol di fisik perangkat. Lalu ketikkan password spasi Kisco console. Konfigurasi ini berfungsi untuk mengatur password yang akan digunakan.
Dalam praktikum ini, passwordnya adalah Kisco Console. Selanjutnya ada logging sinkronus. Berfungsi agar output yang keluar dari CLI disinkronis, nantinya tidak akan mengganggu saat melakukan konfigurasi. Lalu ketika login, yaitu agar switch memeriksa password setiap kali ada yang terhubung melalui port konsol. Dan history size 15, menunjukkan bahwa size dari terminal history adalah 15. Lalu ketikkan exec timeout 6 spasi 45. Perintah exec timeout berfungsi untuk menentukan durasi di sesi konsol. Selanjutnya ada konfigurasi akses telnet. Konfigurasi akses telnet dimulai dengan mengetik line VTI spasi 0 spasi 15. Konfigurasi ini berguna agar user bisa mengontrol Cisco router dari jarak jauh dan tidak sembarang user bisa masuk. Lalu ketikkan exec timeout 8 spasi 20 digunakan untuk mengatur fitur auto log off. Apabila fitur login diaktifkan, nilai 8 pada perintah tersebut merupakan nilai menit, sedangkan 20 merupakan nilai detik. Lalu ketikkan password spasi password yang akan dibuat. Di sini saya akan membuat kata Indra. Perintah ini untuk mengatur kata sandi yang akan digunakan untuk tujuan autentikasi. Kemudian menggunakan perintah logging sinkronus yang akan disinkronkan dengan output yang keluar dari CLI. Lalu ketik login. Dan history size 15. Lalu kita akan konfigurasi IP address dan default gateway-nya dengan cara mengetikkan interface spasi VLAN spasi 1. Dan melakukan setting IP address dengan subnet mask (192.168.10.2) spasi 255.255.255.0. Lalu ketikkan no shutdown. Perintah ini adalah tidak dimatikan, yang berarti kita menghidupkan interface-nya. Perintah ini berarti untuk menghidupkan interface secara administratif. Lalu exit, yang berfungsi untuk keluar dari mode config if dan beralih kembali ke mode config. Lalu kita ketikkan IP default gateway-nya, yaitu 192.168.10.1. Setelah melakukan konfigurasi pada switch, selanjutnya adalah melakukan konfigurasi IP address pada router. Konfigurasi IP address pada router yaitu memperhatikan interface yang terhubung dengan router dan switch serta router dan remote laptop. Dan port harus status mode on. Pada face Ethernet 0 kita ketikkan 192.168.10.1.
dan subnet masknya mengikuti. Lalu pada flash Ethernet 0.1 kita mode on kan dan ketik 172.16.0.1. Subnet masknya juga mengikuti. Telah mengkonfigurasi IP pada router, lalu kita konfigurasi IP address juga pada remote laptop. Dengan mengklik laptop, pilih desktop, dan IP configuration. Kita pilih dengan mode static. IP address-nya kita setting dengan 172.16.0.2 dan default gateway-nya 172.16.0.1. Jika semua settingan sudah oke, lalu kita akan melakukan tes koneksi dari remote laptop melalui telnet client. Pilih laptop, pilih command prompt, kita tes IP config-nya dulu. Lalu jika sudah benar IP-nya, lalu kita klikkan telnet spasi 192.168.10.2. Klik enter. Lalu kita masukkan password yang kita buat tadi, yaitu Indra. Ya, konfigurasi dasar switch telah selesai. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu bahwa dalam melakukan konfigurasi dasar pada switch, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu konfigurasi hostname, konfigurasi pesan banner MOTD, konfigurasi password untuk mode privilege dan encryption, konfigurasi akses LAN konsol, konfigurasi telnet, maupun konfigurasi IP address dan default gateway. Dalam melakukan konfigurasi IP address harus memperhatikan interface yang terhubung agar tidak salah.